Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, anggota PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa lagi bersama program Dewan PKLU. Saya PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Herda Freya Patislano Manuhutu dari PKLU Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Kaum lansia yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa memohon pimpinan, bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungan yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa-doa permohonan kami ini. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 26 Agustus tahun 2022 diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Oma Opa anggota PKLU yang terkasih, kita masuk dalam renungan malam ini dengan tema Demi Nama Yesus Kristus. Ada sebuah nasihat yang harus selalu diingat khususnya oleh para pelayan Tuhan Yesus. Nasihat itu sebagai berikut. Jangan pernah berpuas diri ketika berhasil meraih sukses dalam pelayanan. Mengapa? Sebab
iblis tidak senang melihat para pelayan Tuhan berhasil dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab iblis dengan segala macam tipu muslihat, iblis akan berusaha membuat para pelayan Tuhan yang sukses itu gagal dalam pelayanan. Mari simak pengalaman Paulus dan Silas, pelayan-pelayan Tuhan Yesus ketika mereka memberitakan Injil di Filipi. Hamba perempuan dalam teks ini berasal dari status sosial kelas bawah. Ia merupakan seorang peramal yang memiliki kemampuan untuk bicara dengan perut. Ia gila namun dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, yang berpikir bahwa para dewa telah mengambil kecerdasannya dan menggantikannya dengan pikiran para dewa. Bagi mereka, sang peramal ini memiliki pikiran dewasa. Ketika Paulus dan rombongannya melayani di Filipi, sang peramal mengikut mereka. Ia terus berteriak mengatakan bahwa Paulus dan timnya datang untuk membawa jalan keselamatan. Sekilas seruan itu kedengarannya memberikan dukungan bagi pelayanan Paulus. Akan tetapi, menurut Paulus, seruan itu justru mengganggu pelayanannya. Paulus sadar bahwa roh yang menggerakkan peramal itu berseru bukanlah roh Allah, melainkan roh tenung. Oleh karenanya, Paulus mengusir roh tenung itu dari sang perempuan. Dan nyata bahwa kuasa Allah lebih dahsyat, sanggup mengusir roh jahat yang masuk ke tubuh perempuan itu. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus pelayan-pelayannya dengan kuasa Allah supaya para pelayannya bisa mampu mengalahkan iblis dengan segala bentuk tipu muslihatnya. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Oma opa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur malam ini untuk firman yang boleh kami dengar bersama bahwa Allah lebih dahsyat dari kuasa apapun ada di dunia ini. Dan bahwa Tuhan Yesus saat mengutus para pelayannya, Dia juga melengkapi pelayan-pelayannya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, sudah memimpin kami lansia sepanjang hari ini. Sampai malam ini kami tetap sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa buat Dewan PKLU, agar diberkati Tuhan untuk dapat menjalankan semua program-program dengan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan beri hikmat agar para pengurus dapat menyelesaikan
setiap tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua kaum lansia GPIB. Tolong agar di usia lanjut kami tetap bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit kami. Dan kami tetap dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Biarlah malam ini kami boleh beristirahat dan besok pagi boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk dapat beraktivitas kembali dengan semua keberadaan kami. Inilah doa kami Bapa. Tuhan dengar dan Tuhan sempurnakan doa kami. Doa-doa kami ini kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.